Siapa saja sih sasaran promosi pada kasus ini? Nah, sasaran promosi terbagi menjadi dua, yaitu sasaran utama dan sasaran khusus. Di sasaran utama, yaitu remaja berusia 10-19 tahun. Pada usia ini, anak sedang mengalami pertumbuhan dan harus memiliki banyak nutrisi, zat besi, dan lainnya agar tidak mempengaruhi kesehatannya di masa depan. Kemudian sasaran khususnya yaitu remaja putri yang beresiko mengalami anemia karena menstruasi dan remaja yang memiliki riwayat anemia atau faktor resiko anemia lainnya. Apa saja sih karakteristik sasarannya? Nah, karakteristik sasarannya yang pertama ya pada usia remaja putri yang berusia 10-19 tahun yang telah mengalami menstruasi. Kemudian remaja putra dan putri yang berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan fisik yang cepat. Adapun budaya dan sosial, beragam latar belakang budaya dan sosial yang mempengaruhi pola makan dan gaya hidup. Kemudian mungkin memiliki tradisi atau kebiasaan makan yang tidak seimbang. Nah, dalam pendidikan, sebagian besar masih dalam tahap pendidikan formal, yaitu SMP dan SMA. Mungkin memiliki pengetahuan yang terbatas tentang anemia dan pencegahannya. Selanjutnya ada akses informasi. Aktif menggunakan media sosial dan teknologi digital, tetapi mungkin tidak memiliki akses ke informasi yang akurat tentang anemia. Mungkin dipengaruhi oleh faktor informasi yang tidak akurat atau mitos tentang anemia. Kemudian ada pola makan dan gaya hidup. Mungkin memiliki pola makan yang tidak seimbang seperti kurangnya konsumsi zat besi, vitamin, dan mineral lainnya. Kemudian memiliki gaya hidup yang kurang aktif dan tidak seimbang. Selanjutnya ada faktor risiko lainnya. Bisa jadi memiliki riwayat anemia atau faktor risiko lainnya seperti kekurangan zat besi, pendarahan menstruasi yang berat, atau kondisi kesehatan lainnya. Apa saja sih tujuan dari promosi ini? Nah, tujuan dari promosi ini yaitu meningkatkan kesadaran remaja tentang anemia, penyebab anemia, dan akibatnya. Kemudian, meningkatkan pengetahuan remaja tentang cara mencegah anemia seperti konsumsi makanan yang seimbang dan gaya hidup yang sehat. Selanjutnya, untuk mengubah perilaku remaja memiliki gaya hidup sehat seperti konsumsi makanan yang seimbang, aktivitas fisik yang teratur, dan menghindari faktor risiko anemia. Selanjutnya, mencegah anemia pada remaja dengan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan perilaku sehat. Yang terakhir, meningkatkan kualitas hidup remaja dengan mencegah anemia dan meningkatkan kesehatan mereka. Strategi dan pendekatan apa saja sih yang dapat digunakan? Nah, strategi yang dapat digunakan yaitu mengajarkan tentang anemia dan pencegahannya di sekolah. Kemudian ada kampanye di media sosial, yaitu menggunakan media sosial untuk meningkatkan kesadaran tentang anemia. Selanjutnya kita bisa kerjasama dengan sekolah dan komunitas. Bekerjasama dengan sekolah dan komunitas untuk meningkatkan kesadaran tentang anemia. Dan terakhir, materi promosi yang harus menarik, yaitu membuat materi promosi yang menarik dan mudah dipahami oleh remaja, sehingga apa yang kita sampaikan dapat terserap oleh remaja tersebut. Kemudian pendekatan yang dapat kita lakukan yaitu berbicara langsung dengan remaja tentang anemia dan pencegahannya. Kemudian menggunakan media seperti video, poster, dan leaflet untuk meningkatkan kesadaran tentang anemia. Dan terakhir menggunakan aktivitas interaktif seperti diskusi dan permainan untuk meningkatkan kesadaran tentang anemia. Mengapa sih strategi itu dapat tepat untuk promosi ini? Nah, menurut saya, strategi ini tepat untuk promosi anemia pada remaja karena promosi ini disampaikan secara langsung sehingga adanya interaksi antara keduanya dan menggunakan media sosial di mana anak remaja sekarang telah aktif menggunakan media sosial. Ditambah lagi dengan materi yang menarik sehingga remaja berantusias mendengarkan dan dapat menerapkan kehidupan sehari-hari sehingga pengetahuan remaja tentang anemia bertambah.